bukanlah buluh di dalam buluh badan baduni. Tubuh bukanlah tubuh di dalam tubuh insan badini. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Di kita kaji mim ha mim dal sampai hurufnya. Mim di kepala, ha di bidang bahu, mim dan kedua di pusat, kemudian dal di kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam kandungan Nur Muhammad. Jadi jemaah kami dan korban kita kaji. Ana wa kaji mim di kepala. Apa makna mim di kepala? Yaitu makna asal kata daripada nikmat. Ketika awak mendapat nikmat susah awak sana. Ketika awak mendapat nikmat susah awak sana. Sangat aku dan sifatnya Muhammad. Sanang awak memandang suami awak, sanang istri memandang suami, sanang suami mencari istri, sanang kita mencari tetangga kita, sanang pula awak mencari anak, anak pun sanang mencari kita. Tuhan Muhammad. Boleh mulia bukan katanya kakak-kakakmu yang bersyukur, jamaah yang hadir. Ketika awak lah menjalani rumah tangga, kemudian suami awak dalam keadaan batulang tangga, usahanya jelas, penghasilannya gadang, bisnisnya banyak, sehingga kewajibannya melaksanakan untuk menafkahi kita. Artinya apa? Dia awak biaya hidup 5 juta sebulan. Lain sana dia mana ni kau? Lain. Dak kamar kita yo pada sana. Kemudian jamaah yang lepas kini kita balik ke belakang. Dan suami wak dahulu muda kini nyelaku. Dahulu tulangnya karet, tulangnya tagok, nyokuai bau sawo, kini nolak lama. Dahulu penghasilannya gadang, pendapatannya gadang, bisnisnya banyak, kini lambat kurang. Dahulu wak dia kepeng 5 juta, kini dia 5.000 sebulan. Lain sana jawaban yang buat. Aku lebih dua Muhammad Tuhan. Lain sana ini. Kalau lain sana itu lebih dua Muhammad. Oh, kalau petani bulan. Laki ada dua itu sana ini. Lah makna mim di kapal asal kata daripada makna mim di kapal makna asal kata daripada niat. Jika Muhammad telah kandung di dalam kandungan, ketika sifat-sifat Muhammad tadilah bersemayam di dalam hati awak. InsyaAllah jamaah kami yang Bapak akan membekas ke dalam rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dunia sampai akhirat. Tapi kalau dah duduk dan kakak tadi dong, mungkin yuk sahabat tawa macam. Jadi kita tahu dari Rasulullah, Nabi Muhammad itu bukan ini orang kaya.
Nabi Muhammad tu indah orang bansai, ini orang sadang elok. Kemudian jamaah kami berapa indah kayu, indah bansai. Jangan salah orang mengartikan. Di indah kayu, indah bansai sadang elok. Kemudian Rasulullah berkata, baitil jannati, rumah tangga kusor surgaku. Bagaimana kok bisa beliau mengatakan rumah tanggaku surgaku? Karena di situ ada hubungan antara sanang sama sanang Khadijah memandang Muhammad, sanang pulau Muhammad memandang Khadijah. Baik itu itu sanang tiwa mencari di awak, sanang lebih tiwa mencari awak. Tapi kalau lama hubungan tiwa mencari laki awak, ni kamu elok memandang awak. Aku nak kawan itu. Di sesuatu tadi jangan awak ukur dengan materi, tapi tanamkanlah di dalam kalbu awak sifat-sifat Muhammad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadir di dalam bahu. Ma maknaha, apa makna hadir di dalam bahu? Yaitu rumah bahu. Berkasih sayang, tumah kasih sayang. Jadi jamaah Bapak yang di dalamnya mengandung apa? Rahman Rahim, pengasih penyayang, bahas kasih sayang Rasulullah. Di dalam sebuah hikayat jamaah kami undang ke Bapak, setelah meninggal Rasulullah, dah lama sudah tu mimpilah Abu Bakar As-Siddiq. Mimpi Abu Bakar bahwa sunnah Rasulullah tampak di Abu Bakar sedang beradu di dalam tampai kuda tanggung megahnya, tampai kuda tanggung mulianya. Di situ beliau jamaah Bapak bercanda gurau, bergembira ria dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Di mana Pak di Abu Bakar? Yaitu di dalam Firdaus dan lama sudah tua Abu Bakar tasinta subuh masuk dia sembahyang subuh. Sudah sembahyang subuh mimpiku selalu lalu di dalam pikiran Abu Bakar. Dia karena selalu lewat di dalam pikiran jamaah Bapak, sehingga tumbuhlah keinginan, kecintaan beliau. Keinginan apa? Ingin pulau mendapikan tampai semulia tampainya Rasulullah, dan ingin pulau Abu Bakar bersama-sama Rasulullah. Dia karena tumbuh keinginan yang demikian, tentu Abu Bakar mulai berpikir. Ana dipikir di Abu Bakar salam wa idui bergaul dengan Rasulullah. Adakah Rasulullah meninggalkan suatu amalan khusus untuk meraih Firdaus Allah tadi? Di balik-balian karena dia Abu Bakar, dikarenakanlah memori lama tidak ada satu pun yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian jamaah kami undang Bapak, karena ada Abu Bakar ingin ada Rasulullah di saat itu meninggalkan amalan, maka datanglah Abu Bakar menemui sahabat-sahabat yang terdekat dengan Rasulullah. Tujuan Abu Bakar ingin mencari tahu adakah Rasulullah meninggalkan suatu amanah untuk meraih Firdaus Allah tadi. Secara ringkas Pak, rupanya telah ditulis segala sahabat yang terdekat dengan Rasulullah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak satu pun sahabat menerima itu. Karena ditanya kepada kawan, kepada sahabat, indah ada. Akhirnya datanglah Abu Bakar menemui istri Rasulullah.
yang mana istri Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Rasul.